You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari malam hari ini kita bersatu hati sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah sungguh sumber pengharapan kami, pohon keselamatan kami, yang berarti daripadamulah segala berkat keselamatan yang kami nikmati di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersama-sama akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukakanlah hati kami ketika kami membuka firman-Mu. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolong kami semua, bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-13, 16 maksud saya. Matius pasal 16. Kita akan melihat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita nanti akan melihat sampai bawahnya, tapi saya batasi dulu. Kita lihat ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Mari kita membaca silih berganti. Kaum bapak bersama saya baca 13. Kaum ibu membaca ayat 14. Kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Ya, Matius 16. Kaum bapak akan mulai dari ayat 13 setelah saya baca judulnya, Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Dia berkata kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu katakan, tetapi apa katamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin mengajak kita memikirkan tentang topik apa sih artinya kita menjadi murid Kristus. Tentu ini bukan hal yang baru karena kita pun sadar kita adalah murid Kristus, kita sudah kenal Yesus. Tetapi dalam terang perikop ini, saya ingin mengajak kita memikirkan 3 hal tentang murid Yesus. Apa sih yang penting sebagai murid Yesus, atau murid Yesus itu cirinya seperti apa? Nah, akan kita lihat sama-sama. Saya mengajak kita melihat dalam perikop ini dari ayat 13 sampai ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik dalam kehidupan adalah begini. Kita tentu nggak ada yang terlalu suka sama ujian ya. Ada Bapak Ibu yang waktu dulu sekolah senang sekali ujian begitu ya. Gitu ya. Jarang lah orang yang suka ujian. Nah, ternyata setelah sekian lama Yesus bersama murid-muridnya, Dia memberikan kepada mereka ujian. Yesus memberikan ujian kepada muridnya setelah sekian lama mereka bersama dengan Dia. Dan Yesus memberikan ujian, soalnya ada 2.
menurut orang banyak siapakah aku? Lalu soal kedua, menurut kamu siapakah aku? Mari kita lihat sebentar ayat yang ke-13 ya. Bapak Ibu bisa perhatikan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Saya ada kirim map sebenarnya sama Ibu Mul ya, ke WA-nya Ibu Mul. Kaisarea Filipi itu ada di mana begitu ya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa lihat di kamus Alkitab di belakang. Iya ya, nanti bisa dikirim di grup ya. Kaisarea Filipi, Bapak Ibu coba nanti yang punya Alkitab cetak bisa lihat di Palestina pada zaman Perjanjian Baru. Itu map yang ketiga atau keempat, nah kedua atau ketiga di Alkitab Bapak Ibu. Ya. Jadi Kaisarea Filipi itu bukan kota Filipi, beda. Kaisarea Filipi, kalau Bapak Ibu, kalau di Alkitab yang saya pakai ini yang tegak lurus begini ya, yang Palestina pada zaman Tuhan Yesus, itu di paling utara. Paling utara, nah itu Ibu Mul sudah kirim ya. Di atas, Kaisarea Filipi, itu di kaki gunung Hermon. Jadi sebenarnya itu adalah daerah yang menjadi daerah pendudukannya orang Romawi, karena waktu itu mereka dijajah Romawi. Dan di daerah itu juga sebenarnya nama dulunya ini disebut dulu Paneas. Dulu karena mereka menyembah dewa Pan. Lalu kemudian ketika anaknya Herodes menggantikan dia dan dia kagum sama Kaisar Agustus, dia akhirnya memakai kata Kaisarea Filipi. Filipi itu nama Herodes, anak Herodes ini namanya Philip. Jadi dari kota itu menarik untuk diperhatikan. Ada yang bertanya, kenapa Yesus kasih pertanyaan itu dan Alkitab mencatat itu di Kaisarea Filipi. Itu bukan daerah orang Yahudi. Itu bukan daerah pelayanan Yesus sebenarnya pada waktu itu. Tapi memang Yesus naik itu kurang lebih 30 atau 20 mil, 22 mil dari Danau Galilea. Jadi itu naik ke atas ke arah north. Para penafsir mengatakan apa yang Tuhan Yesus nyatakan dengan pertanyaan mau mengkontraskan dengan kondisi kota Kaisarea Filipi, di mana mereka punya penyembahan, ada satu tempat penyembahan yang besar di situ untuk dewa Paneas, dewa Pan itu ya, yang disembah oleh orang-orang pada masa itu. Nah, tidak kebetulan dikasih tahu buat kita setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Nah, soal pertama ini Bapak Ibu ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus menyebut dirinya anak manusia. Ini bukan Yesus belum melayani Bapak Ibu ya, dia sudah mulai melayani, sudah mulai makin terkenal. Dia tanya, menurut orang siapakah aku? Perhatikan jawaban mereka. Ada yang mengatakan, kata murid-murid, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jangan lupa ya, Yohanes Pembaptis di Matius 16 ini sudah mati. Sudah meninggal, sudah dibunuh oleh Herodes. Lalu ada lagi Elia, dan ada pula yang menyatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nanti kalau kita pelajari satu-satu, kenapa waktu mereka lihat Yesus kebayangnya Yohanes Pembaptis? Nampaknya Yesus punya message yang sama kan dengan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa mereka teringat akan Elia? Nah, ini mungkin kita perlu belajar sedikit perjanjian lama. Pengharapan eskatologis mesianik orang Yahudi, Elia itu bagi mereka tidak mati, ya kan? Kita ingat Elia kan diangkat, ya. Nah, perhatikan di kitab terakhir dalam perjanjian lama. Bapak Ibu lihat kitab Maleaki. Kitab terakhir perjanjian lama itu Maleaki pasal yang keempat. Di Maleaki pasal yang keempat, mari Bapak Ibu yang menemukan kita baca ayat 5. Maleaki pasal 4 ayat yang ke-5. Kalau kita sudah dapat, boleh lihat apa judul besarnya? Hari Tuhan. Mereka percaya, orang Yahudi itu percaya akan
hari Tuhan, eskatologis, akan datang lagi Tuhan. Tapi yang menarik adalah pengharapan mereka di ayat 5. Sesungguhnya aku, maksudnya Tuhan, akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi dalam hal apa Yesus mirip sama Yohanes Pembaptis? The message-nya itu sama dengan Elia karena ini bicara tentang penghukuman sebenarnya. Hari Tuhan itu konteksnya adalah penghukuman, hari penghakiman. Bukan hari lahirnya jadi. Bukan. Jadi itu the last day-nya itu ini bicara tentang, nah, beberapa orang mengatakan karena ternyata beberapa pesan Yesus juga tentang judgment. Kalau kamu tidak bertobat, nah itu juga sama dengan pesan-pesan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Nabi di perjanjian lama itu pesannya lebih banyak penghukuman. Di perjanjian lama ada 3 peran penting: raja, nabi, imam. Imam hanya melakukan upacara di bait Allah. Raja memerintah secara politik. Nah, nabi ini yang biasa menyuarakan suara Tuhan. Dan pesannya memang 2, selalu ada penghakiman juga, tapi ada pemulihan. Tuhan akan mengembalikan kamu kalau kamu bertobat, begitu ya. Nah, jadi waktu mereka lihat Yesus dengan pelayanannya, langsung dia, oh ini apakah dia Elia yang dijanjikan itu? Yeremia, kenapa Yeremia? Yeremia nabi yang digambarkan di perjanjian lama sering meratap. Ada kemungkinan juga mereka melihat bahwa Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga. Kenapa Yeremia meratap? Dia punya belas kasihan. Dan pelayanan Yesus sangat compassionate. Beberapa kali Alkitab mencatat Yesus penuh belas kasihan. Jadi ini bukan cuma sekadar dijawab begitu aja ya. Siapa nama yang keingat, oh si ini gitu ya. Tidak. Ini bicara tentang ada link dengan apa yang mereka tahu. Kalau Yohanes Pembaptis yang mereka mungkin pernah lihat. Tapi kalau Elia kan PL banget, sudah duluan lebih awal. Yeremia bahkan sudah meninggal. Tapi mereka mengkaitkan Yesus seperti itu. Jadi Yesus reputasinya bagus Bapak Ibu ya. Paling tidak sampai waktu itu murid-murid menjawab berdasarkan hasil survei. Nah inilah jawabannya. Tapi lihat ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? The question now get personal. Bukan cuma apa kata orang, tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Nah, di dalam konteks ini kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini dikatakan ayat yang ke-16. Maka, ya? 16, Pak. Matius. Balik lagi, Pak. Balik lagi, jangan kelamaan di Maleakhi, Pak. Ya. Matius 15, Yesus tanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, perhatikan Matius 16 mewakili para murid yang menjawab siapa? Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 16-nya itu jawabannya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu perhatikan, para penafsir mengkaitkan apa yang menjadi jawaban ini dengan kondisi kota Kaisarea. Kota Kaisarea Filipi, di situ orang menyembah berhala. Tetapi ada murid Yesus yang sudah ikut dengan dia, bisa mengaku engkau adalah Mesias. Berarti engkau yang dijanjikan sejak perjanjian lama. Yang kedua, anak Allah. Kata anak Allah itu terkait dengan Yesus bersifat atau Yesus adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau dengar kata anak Allah, jangan bingung gitu ya, siapa mama Allah gitu ya. Sama kalau misalnya dibilang nih, Bapak Ibu adalah anak-anak apa misalnya, anak apa ya, anak Petra misalnya. Kalau dibilang anak Petra kan berarti ada ciri yang membuat kita disebut atau melekat dengan Petranya. Misalnya kalau dari GKRI Petra misalnya. Nggak ada kan orang bilang anak Petra, langsung tanya mana mama Petra. Jadi anak menunjukkan punya kualitas yang sama dengan bapaknya. Nah, waktu dikatakan Yesus anak Allah, itu berarti Yesus adalah Allah. Jadi bayangkan,
muridnya bilang engkau Mesias, engkau anak Allah. Mesias bicara his role, anak Allah bicara his deity. Dan kalimat berikutnya, living God, engkau Allah yang hidup. Makanya banyak para penafsir mengkaitkan ini dengan why Jesus asked that very question di Caesarea Philippi, di Kaisaria Filipi. Yesus mau mengajak mereka melihat bahwa apa yang terjadi, yang mereka lihat dalam hidup Yesus itu bukan abal-abal begitu ya. Itu satu realita kehadiran Allah yang nyata. Tapi Bapak Ibu perhatikan, lihat jawaban Yesus di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, benar nggak sih jawabannya Simon ya? Benar kan? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah, bapaknya Simon ini, bapaknya Petrus ini namanya Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jawaban begitu perfect, begitu tepat, tetapi ternyata itu bukan sekadar pengetahuan manusiawi, tapi Allah yang menyatakan itu kepada Petrus. Sehingga saya melihat begini, siapakah murid Yesus? Sebenarnya murid Yesus adalah murid yang mengenal dia dengan intim. Not only knowledge, bahkan juga bukan berdasarkan observasi, lihat Yesus melakukan ini dan itu, tapi murid yang mengalami God's revelation. Sehingga kita bisa mengatakan, ya, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu, mari kita ingat sama-sama bahwa sampai kita bisa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya itu nggak mudah. Bukan upaya kita. Memang ada orang yang belajar kekristenan. Sebelum saya percaya, saya mau belajar dulu nih, benar nggak Kristen ya? Tapi habis dia belajar pun tanpa God's revelation, tanpa anugerah Allah, we know nothing about God. Dan disinilah Tuhan membukakan. Jadi murid itu adalah seorang yang mengenal Tuhan dengan intim karena Allah menyatakan kepada dia siapa dirinya. Jadi dari sini kita jadi sadar bahwa murid itu bukan orang yang mengerti banyak, tahu banyak tentang Allah, bahkan orang yang sekolah teologi ya, seperti saya, Kak Yus gitu ya. Banyak orang di teologi malah nggak kenal Tuhan. Ya. Makanya Tuhan Yesus sendiri bilang kan, bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Orang Farisi kurang tahu apa tentang Tuhan. Tapi memang lahir baru itu anugerah Allah ya, Allah yang melahir barukan. Jadi tidak cukup pengetahuan teologi ya. Bukan berarti nggak usah sekolah teologi ya kalau terpanggil ke situ. Tapi ternyata pengetahuan yang intim karena Allah yang menyatakan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan dibolak-balik. Ada yang bilang, oh saya selamat karena saya tahu tentang Tuhan. Tapi pengetahuanmu tentang Tuhan pun is by revelation. Nah ini yang menarik yang kita bisa perhatikan ya. Yang pertama adalah hal itu. Nah yang kedua, Bapak Ibu coba lihat di bagian bawahnya. Nah ini yang ayat yang seringkali menjadi perdebatan di kalangan Protestan sama Katolik ya. Nah ini ayat 6:18. Dan aku pun berkata kepadamu. Nah Yesus lagi bicara sama Simon Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah muncul pertanyaan nih, di atas batu karang ini yang mana? Petra. Kayak Petra ya. Ini Bapak Ibu orang Petra pasti sering dengar khotbah ini dibolak-balik kan. Karena Petra sama dengan Petrus itu kan permainan kata. Jadi bayangkan misalnya ada orang namanya Mike. Jadi anggap Michael ya, Michael dipendekin Mike. Hai Mike, saya akan pakai Mike untuk menyebarkan Injil. Hai Mike, I will use the mic. I will use you Mike to preach the gospel. Nah ini Yesus lagi pakai di atas batu karang. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ada 3 penafsiran utama. Ada yang bilang itu adalah soli Petrus. Jadi hanya Petrus. Di atas batu karang ini, kan Yesus bilang di atas batu karang ini dia di atas Petrus. Nah itu akhirnya yang dipakai oleh gereja-gereja Katolik.
Atau gereja yang mungkin melihat ada pemimpin besar seperti Paus. Jadi dialah yang dapat authority. Kenapa kita Protestan, seumumnya Protestan tidak menerima pandangan itu? Karena sebenarnya di dalam banyak bagian Alkitab lainnya, bahwa Tuhan tidak hanya membangun gerejanya di atas Petrus. Coba kita lihat misalnya Efesus 2 ayat 20 ya. Tinggalkan sebentar untuk kita bisa paham ini. Efesus 2 ayat 20, Bapak Ibu lihat sebentar. Silakan kalau sudah ketemu, ada yang ketemu, silakan bisa bacakan buat kita. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Yesusnya batu penjuru, cornerstone-nya, tapi dibangunnya di atas rasul dan nabi. Nabi mewakili perjanjian lama, rasul mewakili perjanjian baru. So is it only Peter? Nah, Protestan bilang tidak. Makanya kita mengakui bahwa di atas batu karang ini berarti bukan Petrusnya saja. Tapi apakah Petrus nggak ada perannya apa-apa? Ada juga pasti. Makanya ya penafsirnya kan 3. Satu bilang Petrus. Yang satu bilang bukan Petrusnya, tapi di atas pengakuan bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Di atas pengakuan itu, siapapun yang mengaku Yesus Kristus anak Allah, di atas mereka lah gereja Allah dibangun. Make sense. Karena persis di atasnya Peter's confession. So setiap kita yang confess the same thing, di atas kita pun Tuhan membangun gerejanya. This is not exclusively for Peter. Ini bukan cuma buat Petrus doang. Nah, Bapak Ibu, saya pikir kita lebih agree sama itu ya. Nah, mungkin penafsiran ketiga ya gabungin aja. Pasti ada bagian Petrus, tapi still sepanjang abad dan tempat, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah Mesias, di atas kita pun Tuhan mendirikan gerejanya. Dan sampai hari ini kita pun bersyukur gitu ya. Kita kan nggak ada Petrusnya lagi, kita nggak pegang otoritinya Petrus, tapi kita mengakui, pas lagi ya gerejanya Petra namanya, di atas batu karang ini. Jadi di atas pengakuan. Karena itu saya melihatnya begini. Murid Kristus itu, gereja Tuhan itu apa? Kalau tadi gereja yang mengenal Dia dengan intim karena penyataan ilahi, yang sekarang murid Kristus itu, gereja Tuhan itu adalah gereja yang menyerukan Yesus dengan yakin. Bisa menyerukan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gereja tidak dicirikan dari cuman ciri-ciri yang fisikal gitu ya, sama-sama. Kadang-kadang ada gereja gitu ya, satu gereja satu suku semua. Oh, ini gereja suku ya Batak misalnya. Ada gereja Ambon, gereja Manado gitu ya. Ada lagi gereja berdasarkan lokasi. Ini tinggalnya bareng nih. Ambon-Ambon bikin Ambon gitu ya, yang Tionghoa bikin Tionghoa. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah gereja yang mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang Tuhan nyatakan begitu. Jadi Yesus mendirikan jemaatnya, gerejanya di atas dasar pengakuan gerejawi. Ya. Nah, masalah kunci-kunci di bawahnya ini, this is about authority. Nah, ini yang beberapa orang mengatakan memang betul ada bagian-bagian yang masih jadi bagiannya Petrus. Nah, ini yang Yesus bilang ya, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa itu alam maut? Alam maut menyatakan kematian. Jadi jemaat Allah, gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar itu tidak akan mengalami kepunahan. Orang bilang gereja bakal tutup lah, bakal segala. Ini janji Tuhan. 19. Kepadamu. Nah, ini jadi pertanyaan, kepadamunya, kepada gereja atau Petrusnya. Akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Untuk nakut-nakutin jemaat, Pak. Sebenarnya ini jadi pertanyaan kan, apakah semua orang yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya punya authority itu?
Enggak, ya memang orang suka melihatnya kayaknya itu ordained pastor atau orang yang diurapi, tapi sebenarnya dalam anugerah Tuhan semua kita adalah orang yang menerima urapan yang sama. Tidak ada kelas-kelas sebenarnya dalam kerajaan Allah. Kalaupun ada, beberapa penafsir mengkaitkan ini dengan Petrus berkhotbah di Kisah Rasul pasal 2. Siapa yang Tuhan pakai seolah-olah seperti membuka kunci itu? Petrus. Di Kisah Rasul pasal 10, siapa yang membuka pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa? Tuhan pun pakai Petrus di rumah Cornelius. Jadi makanya saya bilang ada 3 penafsiran ya. Ini Petrus, ada yang bilang Petrusnya nggak ada, siapapun yang percaya, tapi saya pegang yang ketiga. Ada bagian Petrus, tapi juga kita yang percaya ada bagiannya. Tapi ada yang mengatakan, lihat loh, Petrus tuh cuma 2 bagian di Kisah Rasul. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 10. Selebihnya Paulus. Jadi Petrus punya bagian. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah, ini menarik untuk Bapak Ibu perhatikan bahwa gereja adalah yang mengakui Yesus atau yang mengenal dia secara intim. Yang kedua, yang mengakui dia dengan yakin bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi jadi pertanyaan, kenapa ada ayat 20 ya? Bapak Ibu lihat sebentar ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kenapa? Sering ya. Kenapa nih? Udah bener nih. Ujiannya udah bener nih jawabnya. Jangan kasih tahu. Kira-kira kenapa? Kenapa? Waktunya belum. Ya, waktunya belum. Memang itu yang paling sederhana kita jawab. Memang waktunya belum. Dan kalau saya lihat dari cara yang kita mesti nafsirnya ke bawah kali ya. Kita lihat sebentar ayat 21 Bapak Ibu ya. Saya ajak kita lihat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pemberitahuan keberapa? Judulnya? Pemberitahuan pertama. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, setelah Petrus mengaku dia Mesias, lalu Yesus mulai secara terang-terangan, I will go to Jerusalem and die. Tapi jangan lupa ya, masih ada ayat tadi, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, lihat bawahnya lagi ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi waktu Tuhan bilang, saya mau mati di sana, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wah, ini murid pembela nih. Tuhan bilang, aku akan mati. Enggak, Tuhan, masa mati sih? Masalahnya di mana? Konsep Mesias mereka harus menang. Nggak bisa Mesias mati. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nafsirin ayat 20. Kenapa? Yesus bilang jangan beritahu dulu. Kalimatnya benar, tapi pengertiannya salah. They know Messiah, tapi Messiah yang ada dalam pikiran mereka, Mesias politik. Yang harus menang melawan Romawi. Makanya Yesus bilang, wait. Jadi saya kalau kawinkan dengan yang tadi ya, betul waktunya belum tiba. Dan dalam waktu yang belum tiba itu, memang muridnya belum ngerti benar. Ini siapa? Betul jawabannya. Makanya Tuhan bilang, kau bisa sampai jawaban itu Petrus, bukan kamu. Pasti Allah yang menyatakan kepadamu. Nah, lihat lagi nih. Bapak Ibu lihat ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Tadi Yesus bilang, engkau Petrus di atas batu karang ini. Tiba-tiba ngomong. Ada Bapak Ibu mungkin maaf yang di Petra. Pak Yung pernah ngomong gini ke Bapak Ibu. Ini murid Yesus loh. Yesus ngomong ke Petrus yang baru ngaku gitu. Nyala iblis gitu ya. Ini bukan berarti Petrus iblis. Ya, kalimat ini tidak mengidentikan Petrus is evil. Tapi perhatikan kalimat belakangnya. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia maunya Mesias yang menang, yang praktis, yang gampang, langsung dapat kemenangan, kalahkan Roma, selesai, menang.
Tapi bukan itu jalannya. Yesus adalah Mesias yang menderita. Dia bilang tadi, aku akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Yesus menyampaikan itu sampai 3 kali. Toh tetap murid-murid nggak ngerti. Tapi saya melihat iya ya, Tuhan tuh sabar ya sama kita ya. Kita nggak ngerti, Tuhan kasih tahu lagi. Kita nggak ngerti, Tuhan kasih tahu terus gitu. Dijewer Pak ya. Kita lihat ciri murid yang terakhir dari ayat 24 sampai 28. Mari Bapak Ibu kita baca pelan-pelan sama-sama ya. Ciri murid yang terakhir 24 sampai 28. 1, 2, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat Manusia datang. Kalimat yang terakhir juga jadi banyak perdebatan. Apakah berarti ada murid-murid yang tidak mati-mati sampai kerajaan Allah nyata? Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya waktu Yesus bangkitlah kerajaan Allah sudah secara penggenapan. Waktu itu Yesus mengatakan segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ sudah menyatakan bahwa Yesus yang bangkit itu memerintah dan menang. Jadi sebenarnya ayat ini bukan menyatakan bahwa nggak bakal mati. The third thing, yang ketiga yang bisa kita lihat dalam hidup murid. Murid itu cirinya menaati Yesus dengan pengorbanan. Sacrifice. Jalan salib. Menaati Yesus dengan pengorbanan, Yesus berkata, ikutlah aku. Siapa yang kita ikuti? Yesus yang tidak lewat jalan tol. Dia Yesus yang lewat jalan salib. Kita maunya memang jalan tol, bebas hambatan. Sayangnya Tuhan yang kita ikuti lewatnya jalan salib. Kalau kita menderita, itu bagian dari panggilan yang Tuhan berikan sebagai murid. 3 ciri murid kita lihat malam ini. Murid adalah orang yang mengenal Yesus dengan intim. Murid adalah orang yang menyerukan Yesus dengan yakin. Dan murid adalah orang yang mentaati Yesus dengan penuh pengorbanan. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita bisa evaluasi gitu ya. Kalau kita masih bertanya-tanya, kita mungkin juga terus bergumul, Tuhan, biarlah kita berserah ya, supaya apa yang kita pahami tentang Tuhan itu benar-benar melalui pengalaman pribadi, relasi pribadi, Tuhan yang menyatakan kepada kita. Bapak Ibu silakan dengar banyak hamba Tuhan, kami-kami yang berkhotbah, tapi mari kembali lagi mintalah Tuhan terus nyatakan dirimu kepada kami. Karena hanya dengan anugerah Allah itulah kita bisa mengenal Dia. Dunia berkata, saya tahu makanya saya percaya. Tapi kekristenan ngebaliknya. Dibalik. Justru karena saya percaya, and then I know. Nah itu yang iman itu kata Bapak Gereja Martin Luther ada di aliran itu. Martin Luther, Calvin itu mulai dengan karena saya punya iman lah saya memahami tentang Allah. Jadi kita bukan mulai dari saya ngerti tentang Allah makanya saya percaya. Iman kita adalah karena percaya makanya kita jadi mengerti. Ya. Yang kedua, menyerukan Yesus dengan yakin. Atau mungkin pakai istilah mengakui ya Bu. Mengakui Yesus dengan yakin. Ya, mengenal Yesus dengan intim.
Yang kedua, menyerukan Yesus dengan yakin, mentaati Yesus dengan pengorbanan. Saya ambil dari satu buku sebenarnya dalam bahasa Inggris, menarik sih ya. Ini kan diterjemahkan jadi begitu ya. Dia pakai istilah disciples is people who know Jesus intimately. Who know Jesus intimately, who proclaim Jesus confidently, and who obey Jesus sacrificially. Nah, kalau Inggrisnya lebih indah ya, kalau Indonesia susah diterjemahin. Saya ulang ya. The disciples is people who know Jesus intimately. Yang kedua, people who proclaim Jesus confidently. Dan yang ketiga, people who obey Jesus sacrificially, dengan penuh pengorbanan. Jadi mari kita mengejar 3 hal ini sebagai ciri murid ya. Betul-betul intim dengan Tuhan, rindu makin kenal Tuhan. Yang kedua, kita makin berani memberitakan kebenaran. Ya. Bayangkan itu, Yesus bilang, di atas kamu aku mendirikan gerejaku. Jadi sebenarnya ya, gereja tugasnya sederhana. Bangun gereja lagi. Apa itu gereja? Ada orang lagi yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi penginjilan itu memang tugasnya gereja, supaya ada lagi orang jadi gereja. Dan yang terakhir, ternyata itu tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Kiranya perenungan ini menolong kita untuk bisa makin jadi murid dan jadi gereja yang sungguh-sungguh. Amin.